Petugas KPK menggeledah sejumlah ruangan gedung PP PON Kemenpora di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Berkas dana bantuan yang dikeluarkan pihak Kemenpora turut diperiksa untuk menemukan bukti pendukung kasus dugaan korupsi Hambalang. Ruang kerja Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga di Gedung Kemenpora Senayan juga digeledah. Menpora Andi Malarangeng membenarkan penggeledahan itu. Benar sekali, hari ini Kementerian Pemuda dan Olahraga sedang dilakukan penggeledahan oleh KPK. Ya. Saya tidak tahu ruang mana, tapi semua ruang mana saja ya kalau ingin dilakukan penggeledahan atau ada berkas yang dicari, kita melayani dengan baik dan bekerja sama secara penuh. Subkontraktor proyek Hambalang PT Dutasari Citra Laras di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan juga menjadi sasaran penggeledahan. KPK juga mengambil berkas pendukung penyidikan Hambalang di kantor kontraktor PT Adikarya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sasaran lain adalah perusahaan yang diduga pemenang tender dalam pengadaan barang proyek Hambalang, yakni CV Riva Medica di Ciputat, Tangerang Selatan dan PT Metafora di Pejaten, Jakarta Selatan. PT Ciria Jasa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga menjadi sasaran KPK. Dari Satgas yang melakukan penggeledahan, prosesnya berjalan dengan baik dan sekarang semua dalam proses di sebagian tempatnya itu pembuatan berita acara penggeledahan. Selain telah menetapkan tersangka berinisial DK, KPK mencegah 3 orang untuk memudahkan proses penyidikan Hambalang. Tim Liputan Metro TV. Rasa untuk 6,2, 6,3 oke lah gitu, masuk. Justru yang tahun depan itu kecepatan kan, 6,8 sampai 7,2 itu aku rasa karena ke depan ini juga kita belum melihat satu recovery yang struktural, apakah di Eropa ataupun di Amerika. Begitu juga kan ternyata kita perkiraan Jepang sama India yang selama ini masih kita perkirakan sebagai key driver buat global economy, ternyata kan juga mereka nggak sekuat yang kita duga gitu. Buktinya kan mereka juga mulai kelihatan slow down sekarang. Ada harapan bermasyarakat yang sangat besar terhadap BPK. Masyarakat sering bertanya, mengapa pada kementerian tertentu terjadi korupsi, padahal laporan keuangannya memperoleh WTP, opini WTP dari BPK. Demikian pula, opini WTP dari BPK sering dijadikan tameng oleh pihak tertentu yang menyatakan bahwa di kementerian atau lembaganya tidak mungkin ada korupsi karena BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangannya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam menjalankan tugasnya ada 3 jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu pemeriksaan audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam pemeriksaan tersebut sudah dijadikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan dalam pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar
akuntansi yang berterima umum atau PAU, sementara pemeriksaan kinerja ditujukan untuk menilai kinerja entitas apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif untuk menilai kinerja suatu entitas. Demikian pula, pemeriksaan kinerja tidak dapat dilaksanakan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Apakah kecurangan tersebut benar-benar terjadi? Dan bagaimana pengaruhnya secara langsung Tadi udah jelas sekali cacat dalam kandungan antara lain sejak tahun 2006 tanah itu telah BPK stres sebagai temuan BPK 2006-2007 sampai. Itu kan berarti dalam kandungan. Nah, keluarnya apa? Gedungnya kan belum. Jadi dalam kandungannya udah cacat. Antara lain tanah yang kita persoalkan itu ya. Oke, antara lain. Dan kita juga antara lain telah memeriksa beberapa menteri, wamen, dirjen dan direktur serta pejabat pembuat lainnya. apakah kecurangan tersebut benar-benar terjadi? Dan bagaimana pengaruhnya secara langsung ada harapan bermasyarakat yang sangat besar terhadap BPK untuk menilai kinerja suatu entitas. Demikian pula, pemeriksaan kinerja tidak dapat dilaksanakan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Sedangkan pelelangan sehingga terjadi kemahalan harga atau markup. Komnas HAM melakukan ya. Belum. Jadi Anda saksikan sendiri gimana terbukanya dialog ini. So bebas. Bahwa KPK benar-benar serius dan ada satu sistem itu hampir 5 triliun. Artinya kalau dari segi ilmu ekonomi itu hampir 5 triliun. Artinya kalau dari segi ilmu ekonomi 3 dibalikin ditambah aku siap Itu dalam LHP BPK jelas sekali. 10 eselon 1 Kementerian Agama kita lihat pengadaan barangnya, saldonya itu yang paling menyolok Dirjen Binmas. Maka langsung BPK setelah diserahkan LHP-nya ke pemerintah tanggal 31 Mei 2012, langsung tanggal 13 Juni 2012 BPK mengadakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengadaan barang baik tahun 2010, 11 dan 12. Ternyata di antara pengadaan barang itu ada itemnya Al-Quran. Si Andi mana sih?
kebunnya. Ngapain masukin? Saksi TPS dibayar 300.000, paling saksi provinsi paling enggak kan 30 juta. Ditulis itu semuanya. Serius, beneran. Daerah mana tuh, Bang? Yang mana yang kami mampu menyediakan, kalau kami nggak mampu, bagaimana dong? Tapi sudah nanti harus dilakukan. Juga mengharapkan bahwa tahapan pemilu kada untuk putaran kedua ini memang mesti sesuai dengan jadwal, dan itu kita minta disosialisasikan sejauh-jauh hari, apalagi apakah harus diputuskan kalau melihat jadwal tanggal yang diputuskan tanggal 20 September besok, apakah itu diputuskan untuk menjadi hari libur seperti kemarin, jangan sampai terlalu mepet. Itu tujuannya begini, kalau hari Kamis itu orang cenderung untuk long weekend. Nah, semangat kami adalah supaya menurunkan sekecil-kecilnya orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kalau long weekend, kemudian orang memilih long weekend, tidak menggunakan hak pilih. Oleh karena itu kami mengusulkan tanggal 19. Langsung menghubungi Pak Karo Humas, kita ROT bersama teman-teman, itu luar biasa. Terima kasih. Kemungkinan saya akhiri dulu karena jamnya dan yang akan kita jalani dalam sebulan ini memberi berkah kepada kita semua. Oleh Profesor Dr. Sudiatmo pada tahun 1960-an. Ide ini disambut antusias oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tahun 1965 dibuatlah uji coba desain jembatan di ITB. Selanjutnya 21 tahun kemudian tahun 1986 hasil uji coba tersebut sampai ke meja Presiden Soeharto. Selanjutnya pemerintah saat itu mencanangkan mega proyek dengan nama Trinusa Bima Sakti. Melalui proyek ini, pemerintah berniat membangun 3 jembatan di atas laut untuk menghubungkan Sumatera Jawa, Jawa Madura, dan Jawa Bali. Jembatan yang menghubungkan Pulau Bali, Jawa, dan Sumatera direncanakan akan terhubung dengan Jalan Bebas Hambatan Asia atau Asia Highways yang masih dalam tahap rencana. Jembatan Selat Sunda dengan lebar 60 meter akan membentang sepanjang 29 km melewati Pulau Prajurit, Pulau Sanghyang, dan Pulau Ular. Ketinggian lantai jembatan yang mencapai 70 meter di atas permukaan air dipastikan tidak akan mengganggu pelayaran di Selat Sunda.
Jembatan yang dirancang tahan gempa ini akan terdiri dari jalur untuk kendaraan bermotor, jalur untuk sepeda motor dan pejalan kaki, serta jalur kereta api double track di bagian tengah. Kapasitas maksimum jembatan gantung ini adalah 100